Akhirnya Muhammad dibawa kembali ke dusun Bani Sa'ad. Namun di situ ada peristiwa yang sangat mengguncangkan. Nah, peristiwa itu peristiwa pembelahan dada. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah keluarga Halimah kembali ke pedalaman. Saat itu umur Muhammad belum lagi genap 3 tahun. Hari itu Muhammad kecil ikut mengembalakan kambing bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba salah seorang putra Halimah datang berlari-lari sambil menangis. "Ada apa?" tanya Halimah dan suaminya panik. "Saudaraku yang dari Quraisy itu, dia diambil oleh seorang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibelah sambil dibalik-balikkan." Halimah dan Harits segera berlari mencari Muhammad. Mereka menemukan anak itu sedang sendiri. Wajah Muhammad pucat pasi. Halimah dan suaminya memerhatikan wajah Muhammad baik-baik. "Apa yang terjadi kepadamu, Nak?" tanya mereka. "Aku didatangi oleh seorang laki-laki berpakaian putih. Aku dibaringkan lalu perutku dibedah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Aku tak tahu apa yang mereka cari." Halimah segera membawa Muhammad ke Mekah. Nah, katanya Halimah, aku takut Muhammad didatangi dan digoda jin, kata Halimah. "Lebih baik kita membawanya kembali ke Mekah," jawab Harits. Karena kejadian tersebut, Halimah kembali ke Mekah dan menyerahkan Muhammad kepada ibunya. Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. "Mengapa engkau mengantarkannya kepadaku, wahai ibu susuan? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu." "Ya," jawab Halimah, "Allah telah membesarkan Muhammad. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku merasa takut karena banyak kejadian terjadi kepadanya. Jadi aku kembalikan kepadamu seperti apa yang kau inginkan." Halimah terdiam sebentar, lalu bercerita dengan rasa berat. Ada 2 orang laki-laki berbaju putih membawanya ke puncak bukit. Mereka membelah dan mengeluarkan sesuatu dari dalam dadanya. "Apakah engkau takut setanah yang mengganggunya?" kata Aminah. Halimah mengangguk. "Itulah sebenarnya yang membawaku cepat-cepat bawa Muhammad kepadamu." Nah, Aminah menarik nafas panjang. Demi Allah, katanya, "setan tidak akan masuk ke dalam diri Muhammad. Sesungguhnya anakku akan menjadi orang besar pada kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat di sana. Ketika aku mengandungnya, ada sinar keluar dari dalam perutku. Karena sinar itu istana di Busra bercahaya, di Syam bercahaya." Halimah mendengarkan semuanya dengan rasa kagum. Kemudian Aminah menyentuh tangan
Halimah dengan pelan. Pulanglah dengan tenang. Pulanglah dengan tenang. Pulanglah dengan tenang. Biarkan anak itu bersamamu. Nah, terus Halimah akhirnya pulang sama Muhammad. Tapi di situ ada kejadian yang lebih dahsyat. Nah, saat itu umur Muhammad sudah 5 tahun. Muhammad sedang mengembalakan kambing bersama saudara susuannya itu. Nah, tiba-tiba Halimah datang. "Lihat Kak, itu ibu datang," kata Muhammad. Kata Muhammad. Teriak Muhammad. Anak-anaknya pada teriak-teriak karena senang. Tapi wajah Halimah tampak terkejut. Dia melihat bayang-bayang dari balik semak-semak. Nah, kata dua orang itu adalah orang Habasyah, berniat jahat untuk mencuri Muhammad. Nah, katanya, "Paman mau apa?" tanya Muhammad. Berbaliklah nak, kami ingin melihat punggungmu." Muhammad pun membalikkan badannya. Ketika melihat punggungnya, mereka saling pandang. Nah, katanya Halimah, "Kalian tunggulah di sini. Aku akan mendengarkan apa kalian bermain lagi di sini. Ibu akan mendengarkan apa yang mereka sedang bicarakan." Diam-diam Halimah mendengar suara mereka. "Kita harus membawa anak ini. Kita sudah tahu seluk-beluk tentang dia. Ada tanda yang meramalkan anak ini kelak akan menjadi orang besar." Nah, Halimah cepat-cepat membawa Muhammad. Meski diikuti di belakangnya, alhamdulillah Halimah mengenal baik daerah itu, meskipun dengan susah payah. Setelah itu, Halimah menyiapkan Muhammad untuk pulang kembali ke ibunya. Sedih sekali Muhammad harus berpisah dengan saudara-saudaranya, Syaimah, Unaisah, dan Abdullah. "Muhammad, jangan lupakan kami ya," kata Syaimah dengan mata berkaca-kaca. Muhammad mengangguk. Kemudian Muhammad memeluk satu persatu anak Halimah. "Bergembiralah wahai Muhammad, kau akan dipertemukan dengan ibu dan kakekmu." Nah, kemudian mereka pergi. Tapi di Mekah itu, pas malam-malam itu, suka banyak keramaian di pasar di Mekah atas. Nah, Muhammadnya hilang. Nah, sambil nangis, Halimah bilang ke Abdul Muthalib, "Sungguhnya ketika aku melewati Mekah atas bersama Muhammad, tiba-tiba Muhammad menghilang dariku," katanya. Nah, Abdul Muthalib berdoa kepada Allah supaya cucunya itu dikembalikan. Ditemukan. Nah, terus Waraqah bin Naufal dan seorang temannya membawa Muhammad. Ini cucu kau. Kami menemukannya di tengah atas. Alangkah gembiranya Abdul Muthalib melihat cucunya itu kembali. "Cucuku," katanya sambil mendekap Muhammad. Maukah
kakek ajak menunggangi unta yang hebat, mau, tetapi mana untanya, kek? Nah, Abdul Muthalib menaikkan Muhammad ke bahunya. Hawkin telah menaikkan Hawkin telah menaikkan untanya Muhammad. Loh. Wah, kok unta hebatnya sudah tua ya? Biar tua, unta ini unta ini hebat. Lihat, unta ini bisa membawamu tawaf mengelilingi Ka'bah. Abdul Muthalib pun tawaf, mengajak cucunya itu tawaf mengelilingi Ka'bah.